kalau kalau bapak-bapak nih biasanya suka agak mager, bawa banyak-banyak gitu ya. Minta tolong disiapkan aja dari rumah Pak, nanti dibawakan oleh ibu, bisa gitu. Kemudian bawa tisu basah dan tisu kering. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk membersihkan barang-barang yang akan kita gunakan. Kayak misalnya kita terpaksa untuk pakai alat makan dari luar, atau kita mau duduk di meja yang bukan meja kerja kita gitu ya. Kita bisa lap dulu dengan tisu basah dan tisu kering karena kita nggak tahu kan sebelum kita itu dipakai siapa aja. Dan selanjutnya adalah menunda meminjam atau menggunakan barang-barang yang digunakan bersama. Kalau misalnya bisa punya barang-barang alat tulis sendiri gitu ya, atau alat makan sendiri, atau gelas sendiri, supaya kita menghindari barang-barang yang memang ada kemungkinan perpindahan virus dari situ. Selanjutnya, nah ini terakhir, aduh ini singkat banget Mbak Novi, maaf ya. Gak apa-apa, Mama. Selanjutnya, tips untuk tetap bahagia. Ini memang agak menakutkan ya kalau kita baca-baca berita. Mungkin ada beberapa juga yang memilih untuk tidak terlalu sering baca berita terkait corona atau COVID ini. Sama seperti saya juga pilih-pilih nih soal berita yang saya konsumsi. Tapi penting untuk kita tetap menjaga kondisi mental selama masa pandemi. Karena lumayan lama ya kita berbulan-bulan ada di dalam rumah, nggak bisa bebas beraktivitas, dan itu pasti lumayan berpengaruh ke kondisi mental kita. Tapi yang paling penting menjaga kesehatan fisik dan mental itu salah satunya dengan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, cukup tidur, dan menambah asupan vitamin. Ini pilihan ya, jadi yang penting tuh menambah asupan yang bergizi aja ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya memilih untuk tidak menambah asupan vitamin, itu mungkin bisa diganti dengan tambahan jus buah atau jamu atau makanan-makanan lain yang sehat atau habatus sauda seperti itu. Selanjutnya adalah olahraga. Nah, ini penting juga untuk dilakukan. Kemarin kan juga sempat beberapa minggu lalu kita Monday Talks-nya itu berupa sesi olahraga. Mungkin boleh lagi nih Mbak Novi, kita ada sesi olahraga lagi ya, supaya tetap gerak badannya. Dan selanjutnya berjemur. Mungkin kalau misalnya lagi work from home ataupun di kantor sekalipun, bisa ambil waktu 5-10 menit di antara jam 9 sampai jam 10 untuk keluar dan berjemur di bawah matahari. Nah, kemudian selanjutnya memang menanggapi si new normal ini, ada beberapa kejadian ya beberapa hari ini yang cukup mengganggu ini saya sih ketenangan. Cukup menyeramkan gitu buat saya. Seperti kemarin pas CFD ini, saya paham banget sih, pasti kita udah nggak sabar kan pengen kembali beraktivitas di luar rumah, pengen jalan-jalan sama keluarga. Tapi memang terutama bagi yang di rumahnya tinggal bersama dengan anak balita, anak kecil, maupun lansia, orang tua, dan ibu hamil, serta orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, penyakit pernafasan, dan penyakit autoimun, itu perlu benar-benar berhati-hati banget untuk menghadapi new normal ini. Karena kemarin mungkin sempat ada beberapa yang udah baca berita tentang CFD yang sudah dibuka kemarin, itu rame banget, meskipun tidak ada penjual makanan dan minuman yang biasanya memenuhi CFD juga, jadi benar-benar hanya untuk olahraga saja. Tapi itu juga rame banget, dan ternyata di sana diadakan rapid test untuk peserta CFD dari 500, kalau nggak salah ada 500 orang. Saya lupa berapa ratus orang yang dites, tapi 2 orang diantaranya itu reaktif terhadap rapid test. Sekarang sih kedua orang ini sedang dites swab ya infonya dan menunggu hasil. Akan tetapi bayangkan kalau kita jadi orang yang ikutan di CFD itu pengen ngajak keluarga seneng-seneng gitu lah ya, terus ternyata ada yang positif di antara orang-orang itu. Nah, itu yang perlu kita waspadai gitu. Jadi kalau bisa cari kegiatan
yang memang tidak banyak orang di dalam satu tempat. Mungkin di luar CFD kita sementara bisa olahraga atau jalan-jalan di sekitar rumah aja dulu yang tidak terlalu ramai, atau pergi ke Air Petra di sekitar rumah. Itu kan sekarang udah cukup bagus ya fasilitas-fasilitas di Air Petra gitu untuk ajak anak, ajak keluarga. Sementara memang perlu ada penyesuaian agar tidak mudah menyebarkan virus gitu, atau tidak mudah terkena virus dari orang lain. Sama seperti mall atau tempat pusat perbelanjaan ini kan juga sudah mulai dibuka. Hanya saja memang meskipun ada beberapa persyaratan ya supaya kita bisa masuk ke dalam mall atau ke pusat perbelanjaan, tapi memang kalau bisa tidak dulu membawa anak-anak ke tempat-tempat ramai, karena kita masih belum bisa mencegah orang-orang yang membawa virus itu untuk datang ke sana juga gitu. Jadi tidak ada jaminannya bahwa di sana kita aman dari virus. Udah sih sebenarnya. Singkat banget ya. Maaf ya. Saya pun juga ya. Ini lebih kepada concern emak-emak terhadap coronavirus new normal. Jadi memang kalau misalnya dibandingkan dengan sebelum si new normal ini ya, yang dibilang pemerintah new normal ini, kayaknya dulu tuh kewaspadaan kita lebih tinggi aja gitu. Jadi kayaknya bisa jaga diri lah masing-masing. Tapi semakin kesini mungkin karena udah lebih tidak bisa menahan gitu ya, udah bosan banget. Saya paham banget sih, karena saya juga gitu, saya sama. Udah bosan banget di rumah, pengen jalan-jalan, tapi mau nggak mau menyesuaikan diri. Jadi memang meskipun disebut-sebut new normal, ini sepertinya kita belum benar-benar bisa kembali 100% ke kondisi yang ada sebelum pandemi gitu. Jadi perlu ada penyesuaian dan perlu ada penahanan diri kita masing-masing juga. Gitu sih Mbak Novi, kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Mute atas pemaparan materinya. Sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab, saya mau nanya dulu nih Mbak Mute. Kan Mbak Mute ada anak. Iya, saya. Untuk rekan-rekan dari kelas yang punya anak gitu kan, terus pengen, kan bosen ya di rumah, mungkin anak-anak pasti bosen ya di rumah. Nah, itu gimana sih caranya supaya biar anak-anak tuh bisa terhibur gitu walaupun di rumah? Versinya Mbak Mute. Versi saya, versi emak-emak ya. Kalau dari saya sih memang kebetulan saya tinggalnya di lingkungan yang tertutup. Jadi anak saya masih bisa jalan sore-sore itu bisa jalan keliling rumah tanpa terlalu ada banyak orang sekitar. Jadi paling enggak sehari itu dia saya biarkan jalan-jalan keluar itu di sore hari supaya nggak bosan gitu. Selain itu juga cari-cari tips untuk bikin mainan sendiri di rumah, kayak bikin cat dari warna makanan dan tepung. Terus sih bisa dicoba untuk main sama teman-temannya yang di sekitar rumah, cuma dibatasin gitu ya. Anak saya masih main sih sama anak-anak yang tinggal di sekitar rumah saya, tapi cuma satu orang aja. Terus itu juga mainnya jauh-jauhan dari di luar rumah gitu. Misalnya main sepeda, tapi terpisah jaraknya kan, nggak deket-deket. Karena kita tetap butuh interaksi kan sama, meskipun anak kecil gitu ya, tapi mereka tetap butuh interaksi dengan sesama anak-anak juga, sama seperti orang dewasa. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan selama pandemi ini. Terus tetap pakai protokol kesehatan selain jaga jarak. Untuk anak-anak di atas 2 tahun mungkin sudah bisa dipakaikan masker. Kalau yang di bawah 2 tahun, kalau mau keluar rumah, jalan-jalan atau berjemur itu bisa dipakaikan penutup muka atau face shield. Gitu. Oke, siap. Terima kasih untuk jawabannya Mbak. Iya. Sekarang untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, saya ini ya, unmute-nya pada cara mute.
Mungkin saya juga mau sharing ini sih, salah satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan selama pandemi ini adalah fasilitas telemedicine atau aplikasi kesehatan. Ada beberapa yang ada bisa dipakai di Indonesia seperti Halo Dokter, Halodoc, Health, itu cukup mudah digunakan ya. Salah satu yang saya pakai itu adalah Halodoc. Memang di masa pandemi ini agak sulit untuk mengakses layanan kesehatan karena kan memang fokusnya masih ke COVID ya, pelayanan kesehatan tersebut. Tapi kita bisa tetap mendapatkan layanan kesehatan secara online. Jadi yang saya pakai itu adalah layanan konsultasi dengan dokter. Misalnya saat anak saya kemarin sempat sakit kulit karena alergi. Itu saya daripada kita ke rumah sakit atau puskesmas kan yang rame banget, itu saya pakai layanan di Halodoc untuk konsultasi dengan dokter anak. Terus di situ juga kita bisa dapetin resep langsung dari dokter, bisa dibeli langsung dari aplikasi itu. Jadi nanti diantar pakai Gojek. Itu cukup memudahkan juga. Jadi jangan sampai karena lagi pandemi terus nggak mau berobat, tapi jadinya malah penyakitnya nggak diobatin sama sekali. Gitu. Ini tapi nggak bersponsor ya, Mbak Novi. Ini testimoni aja. Tapi itu terus kemarin juga saya datang ke rumah. Kenapa? Enggak. Enggak. Jadi kita chatting di aplikasi aja. Kita chatting di aplikasi langsung gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang punya pengalaman juga boleh sharing di sini. Saya juga kemarin sempat tes rapid test karena sekitar berapa bulan yang lalu? Sebulan yang lalu kalau nggak salah. Saya sempat ngerasa nggak enak badan kan. Kayaknya tenggorokan saya agak nggak enak gitu. Terus parno, mama biasa kan. Karena khawatir aja gitu. Karena khawatir, akhirnya saya memutuskan untuk ikut rapid test. Dan ternyata melalui fasilitas aplikasi kesehatan itu, kita bisa menjalani rapid test benar-benar minim kontak dengan petugas kesehatannya. Jadi kalau bisa dibilang sih, saya merasa cukup aman menjalankan si rapid test itu. Gitu. Jadi kita pakai aplikasi itu untuk daftar, kemudian tentukan waktu kedatangan. Nah, kita datang ke tempatnya itu sistemnya drive-thru, bisa naik mobil atau naik motor. Di sana kita kontak dengan petugas itu benar-benar hanya saat diambil darah aja. Setelah kita diambil darah, bisa pulang, terus hasilnya nanti akan muncul di aplikasinya langsung. Gitu. Jadi benar-benar nyaman dan aman lah gitu. Jadi nggak perlu takut untuk dites. Kalau misalnya memang ada kekhawatiran ya habis kontak dengan penderita atau ada rasa-rasa nggak enak badan, merasakan gejala-gejala yang mirip-mirip sama COVID itu, jangan takut dan jangan malah nggak berani untuk ke dokter gitu. Lebih baik ditangani secepat mungkin. Gitu sih. Ya, oke, terima kasih Mbak Mute untuk jawabannya. Nah, sekarang giliran teman-teman Relay People ya yang mau bertanya, saya persilahkan di unmute dulu. Cara unmute ini sih. Ya, ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan di unmute ya. Ya, ada. Ya, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, ada ya. Oke, kalau aman. Mau bertanya, kita sudah ya sesi dari Mbak Mute. Ya, oke, terima kasih dari atas pemaparannya Mbak Mute, atas materinya. Semoga bisa diterapkan untuk teman-teman semua. Ya, tapi untuk teman-teman jangan di live dulu ya forum ini, karena akan ada penyampaian dari HC yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ardi.
share screen-nya. Masuk nggak, Mas? Nggak ada suaranya. Enggak. Masih di cuma dari sini. Jadi dari sini aja, Mas. Dari sini aja, Pak. Bisa di sini. Ini udah share screen. Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suaranya? Halo, masuk suaranya? Masuk ya. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya atas tadi penyampaian dari Mbak Mute ya tentang menjaga protokol menjaga kesehatan diri dan keluarga ya ketika masuk masa new normal ini, ketika pembatasan yang di bulan sebelumnya dilakukan untuk menghindari persebaran virus, dan sekarang situasinya lagi dibuka nih berbagai aktivitas, sehingga sebenarnya tadi ya di satu sisi kita bisa beraktivitas kembali, tapi di sisi lain kita tetap menemukan ada resiko penularan. Itu yang coba dihindari, coba kita menanggulanginya gimana dengan tadi materi yang disampaikan oleh Mbak Mute. Nah, sekarang ini kami ingin melengkapi informasi yang tadi disampaikan Mbak Mute ya, terkait gimana kita menghindari resiko terkena virus ini di saat mulai aktif kembali di kantor maupun di lokasi kerja masing-masing. Nah, ini kami mau share sedikit gimana sih kalau misalnya, ya mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, tapi seandainya kita menemukan ada rekan kita atau sekitar kita yang ternyata punya potensi atau punya resiko untuk tertular. Nah, gimana penanganannya? Kita coba share sedikit sambil ini juga ya, mungkin juga bisa interaktif nanti kalau ada yang menambahkan ini. Nah, pertama seperti kita baca di berita di berbagai media juga, jadi untuk mengetahui apakah kita tertular ya, ada virus tersebut, virus COVID ini di tubuh kita maupun di tubuh kita terutama ya, ada atau tidak, dengan gejala-gejala yang muncul, apakah kita tertular atau tidak, memang ada yang disebut rapid test atau dan swab test ya untuk mengetahui penularan pada diri kita mengenai si COVID ini. Nah, bedanya rapid test ini yang saya pahami ya, dia mengetes ini ya antibodi kita ya, reaktif nggak nih terhadap si virus COVID ini. Kalau reaktif berarti mungkin ada potensi si virus itu telah ada di tubuh kita. Dan kalau swab test sendiri itu tes yang selanjutnya ya, jadi dia lebih memastikan lagi benar nggak sih si virus itu sudah menulari diri kita secara individu atau belum. Nah, mungkin ini info-info yang perlu kami sampaikan terkait rapid dan swab test ini. Pertama, untuk ketika untuk infeksi COVID sendiri, sebenarnya pemerintah beberapa kali menyampaikan kan bahwa biayanya akan ditanggung pemerintah. Jadi ketika dites kemudian positif tertular COVID, maka akan
tanggung biaya perawatannya oleh pemerintah. Sebenarnya itu info yang diumumkan pemerintah ini. Tapi memang untuk tadi ya, untuk mengetahui kita terinfeksi atau tidak, ada prosedur rapid atau rapid dan swab test itu. Nah, rapid test sendiri dari info-info yang kami kumpulkan, dia ada beberapa ini ya, selain untuk mengetes kesehatan juga maksudnya selain untuk mengetes apakah kita tertular atau tidak, dan di beberapa aktivitas pun dia diperlukan rapid test ya, rapid test sebagai syarat bisa melakukan aktivitas tersebut. Contohnya berpergian dengan pesawat ya, berpergian dengan pesawat sekarang ini diminta untuk melakukan rapid test dulu, nanti hasilnya seperti apa, tidak reaktif baru diperbolehkan, kalau nggak salah seperti itu ya. Dan, info untuk rapid test ini sebenarnya dari info yang kami dapat, dia tidak ditanggung ya oleh BPJS Kesehatan, atau jadi kalau dilakukan secara mandiri atau dalam artian inisiatif sendiri, misalnya kita mengikuti prosedur sendiri atas inisiatif kita tanpa ada rekomendasi dari dokter ya, misalnya tadi ketika seperti yang disampaikan Mbak Mute, misalnya kita ada beberapa penyakit yang kita rasakan ya, gejala-gejala yang mirip gejala COVID, lalu kemudian kita konsultasi sama dokter, ternyata dokter menyarankan untuk rapid atau nanti melakukan swab test. Nah, itu kemudian nanti yang bisa ditanggung, bisa prosedurnya bisa diajukan ke ditanggung BPJS atau oleh pemerintah ya. Kalau untuk tes sendiri tanpa ada gejala memang itu tidak ditanggung ya. Nah, ini sih kalau mungkin dirangkum ya, info soal rapid dan swab test ini. Jadi memang ketika diperlukan, diperlukan dan ternyata ada gejala, disarankan bisa melakukan rapid test atau bahkan sampai swab test. Tapi nanti misalnya, ya mudah-mudahan kita semua negatif dari itu ya, tidak reaktif atau negatif dari si COVID ini. Tapi pun misalnya nanti ada yang positif, nanti untuk perawatannya itu bisa ditanggung oleh pemerintah ya. Nah, ini mungkin ada info juga siapa yang membutuhkan rapid test. Ya, ada beberapa ya. Di sini termasuk di poin yang sebelah kanan ini ya. Misalnya yang tadi PDP dan punya demam di atas 38 derajat dan ada riwayat kontak atau ya kontak dengan yang terindikasi positif ya. Nah, itu bisa disarankan untuk mencoba rapid test-nya, atau memang masyarakat golongan-golongan atau ya orang-orang yang dalam kondisi pekerjaannya mungkin perlu interaksi sosial yang tinggi, nah itu bisa disarankan juga untuk melakukan rapid test ini untuk menghindari untuk mengetes dan memastikan bahwa kita tidak terinfeksi oleh virus ini. Nah, rapid test dan swab test itu bisa dilakukan di mana? Nah, tadi ya, bisa di rumah sakit atau tadi melalui telemedicine ya. Sebenarnya rekomendasi prosedurnya adalah ketika kita merasakan gejala, mungkin bisa kontak juga ke hotline-nya COVID ya, hotline-nya COVID. Dan nanti bisa konsultasi di situ untuk kemudian direkomendasikan harus ambil rapid test atau tidak. Dan memang tetap juga ya untuk menghindari resiko penularan di lingkungan luar. Memang kalau bisa ada beberapa alternatif juga, misalnya rapid test tapi yang drive-thru misalnya, itu tidak bisa dilakukan dari mobil dan tidak perlu interaksi langsung dengan banyak orang di fasilitas kesehatan. Jadi ya secara umum memang bisa untuk melakukan rapid test ini bisa dilakukan di rumah sakit maupun sarana kesehatan lainnya. Tapi ya itu ya disarankan memang kalau tadi ada resiko-resiko seperti yang bisa sebelumnya disampaikan, nah ini bisa melakukan rapid test, tapi ya diperhatikan juga di lokasi pelaksanaan rapid testnya, jangan sampai malah di lokasi tersebut jadi kita malah tertular ya gitu. Nah, di lokasi itu ada resiko tertular juga.
Nah, ini untuk membantu rekan-rekan juga ya, kita kemarin mengumpulkan data di sekitar proyek rekan-rekan masing-masing ini ada rumah sakit atau puskesmas apa sih yang bisa jadikan rujukan apabila menemukan situasi darurat terkait COVID ini di proyek atau di lingkungan kerja bila menemukan situasi atau kondisi yang diindikasikan atau dicurigai atau kita mewaspadai hal ini terkait sama COVID atau tidak. Nah, saran kami rekan-rekan di proyek bisa mungkin jalin komunikasi dan menghubungi juga rumah sakit yang ada di sekitarnya supaya bila ada situasi darurat terkait COVID ini bisa langsung berkoordinasi juga dengan layanan kesehatan terdekat di lokasi ya. Ini tadi yang Jakarta, ini yang daerah-daerah lain. Mungkin ini kalau teman-teman melihat ini bisa sambil dia nanti bisa ternyata di proyek apa, oh ternyata yang lebih dekat bukan itu Mas. Nah, bisa juga diinfokan ke kita untuk ya kita juga update data hal ini. Nah, terkait hal ini juga kami sudah menyiapkan nih dari HC sudah menyiapkan self assessment ya, jadi penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri untuk melihat seberapa besar sih kita beresiko terhadap COVID ini ya. Tadi ya memang di situasi yang berbagai hal sudah diperbolehkan untuk dilakukan lagi, kita jadi beraktivitas tapi dengan situasi yang memungkinkan kita juga ada peluang untuk bisa terpapar ya. Mudah-mudahan sih tidak, tapi sebagai preventif juga kami ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita membuat link untuk self assessment ya, jadi teman-teman nanti bisa mengisi formulir melalui itu ya, alamat bit.ly /real life sehat. Coba deh mungkin teman-teman bisa diketik tadi alamat ini di browsernya masing-masing untuk kemudian kita coba sama-sama mengisi. Intinya sih di sini kita membuat penilaian ya, formulir penilaian, nanti teman-teman bisa lihat skornya untuk melihat nanti teman-teman termasuk rekan-rekan semua termasuk ke kategori yang mana ya, resiko penularan rendah, yang sedang atau yang nah memang yang terutama yang tinggi kali ya, nanti mungkin bisa komunikasi dengan kita untuk dilihat apakah perlu untuk melakukan rapid test atau tidak tadi. Karena poinnya adalah melalui ini kita ingin semua melindungi diri dan lingkungan sekitarnya supaya tidak jadi apa ya, tidak terpapar dan tidak memaparkan ke yang lain. Itu mungkin sekarang ini aja Mbak Enzi, kita coba dipandu untuk mengikuti self assessment yang sudah disiapkan gitu ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Enzi. Izin untuk mengambil alih. Jadi nanti kita coba untuk mengisi di link bit.ly/reallife-sehat. Ya, jadi nanti kita masuk ke link ini dan di link itu ada beberapa pertanyaan tentang kondisi diri kita. Dan nanti setelah diisi, setelah diisi nanti di akhir
bisa ditampilkan skornya. Ya, udah masuk ya? Ini. Jangan ya kalau pas masak, kalau nggak itu juga. Ya, jadi nanti teman-teman diminta untuk mengisi form ini. Pertama di sini nanti kita isi dari alamat emailnya dulu ya. Terus nama lengkap, unit kerjanya, dan ya divisi atau dari proyeknya. Saya coba. Tadi juga. Jadi nanti di pertanyaan pertama itu ada tentang apakah kita pernah keluar rumah atau tempat umum yang sifatnya kerumunan. Di sini ada keterangannya. Di sini saya jawabnya iya. Lanjut ke nomor 2, apakah pernah menggunakan transportasi umum? Jawabannya tidak. Terus lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nomor 5, apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19? Selanjut ke nomor 6 dan selanjutnya. Kalau yang tadi itu pengisiannya tentang kondisi diri kita selama 14 hari terakhir. Dan kalau yang di bagian kedua, ini kondisi diri kita, kondisi kesehatan kita di saat kita mengisi. Apakah hari ini Anda sedang merasa demam? Apakah mengalami batuk-batuk? Tidak. Yang nomor 3, mengalami sesak nafas? Tidak. Apakah berusia di atas 45 tahun? Tidak. Dan memiliki riwayat penyakit bawaan? Tidak. Terus kita next. Nah, di sini ada penjelasan skornya ya. Jadi nanti yang poin yang tadi di PPT, yang penjelasan skor bisa dilihat dulu di sini penjelasannya. Nah, kalau udah selesai dilihat, baru diklik submit. Nah, setelah diklik submit, untuk lihat hasilnya bisa di view score di sini. View score. Oh ya. Nah, ini jadi kan di sini saya total poinnya itu 1 dari total keseluruhannya itu ada 45. Jadi skor tertinggi itu nanti 45, yang di atas 21. Yang memiliki resiko penularan yang tinggi. Nah, jadi nanti di sini bisa dilihat nih penjelasannya, skor-skornya. Jadi tadi saya pas pilih nomor 1, itu saya jawab ya, itu skornya 1. Dan selanjutnya ya. Sampai bawah, jadi nanti ada penjelasan. Untuk rekan-rekan ya, seandainya memiliki skor yang lebih dari 21 gitu ya, tapi semoga tidak. Jadi nanti bisa dijapri aja ke HRD gitu, ke Novi, ke Mas Ardi atau ke Mas Hafiz tentang kondisi kesehatannya. Seperti itu. Ya. Sekian yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya?
Bentar. Apa mas apa? Mas apa? Oh, ya, Biarin udah. aja. Oke. Kalau mau say hello. Baik teman-teman, untuk penyampaian informasinya sudah selesai. Agenda Real Life Monday Talks hari ini bisa dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya ya hadir di setiap pekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau sapa-sapa juga boleh. Jadi nggak saya live ya. Jadi, silahkan untuk yang mau bersapa dengan rekan-rekan yang lain. Boleh di-unmute speaker-nya. Ayo di. Jadi di-unmute ya. Ayo di. Makan mulu. Gak kedengaran kayaknya suaranya. Telepon ya? Temu dong. Seragam baru Alana. Ketemu ngapa? Hah? Ketemu. Ayo, tungguin di sini. Pelpes. Ya. Ada somai, mendingan di Alana somai ada.